wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Meisa Anggraini, mahasiswi Universitas Islam Bogor, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah semester 4. Tugas video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Tafsir Maudu'i yang berjudul Konsep Kepemilikan dalam Islam. Poin yang pertama terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 284. Izinkan saya membacakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu menyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya tentang perbuatan itu bagimu. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Di dalam ayat tersebut yang mengenai konsep kepemilikan dalam Islam terletak pada kalimat lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, yang artinya milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kepemilikan mutlak atau hakiki, kata lillahi, milik Allah di awal ayat menunjukkan bahwa Allah adalah pemilik tunggal dan mutlak atas segala sesuatu. Tidak ada satupun benda di dunia ini secara hakiki yang dimiliki oleh manusia. Poin yang kedua ada asbabun nuzul atau sejarah turunnya ayat Quran Surat Al-Baqarah ayat 284. Sangat berkaitan dengan pertanggungjawaban atas kepemilikan, baik bersifat materi maupun apa yang dimiliki dalam hati ataupun niat. Ada penjelasan mengenai peristiwa tersebut, yaitu kekhawatiran para sahabat. Ketika surat Al-Baqarah ayat 284 turun, para sahabat Nabi SAW merasa sangat berat dan ketakutan. Ayat ini menyatakan bahwa segala sesuatu yang di langit dan di bumi adalah milik Allah, dan Allah akan menghisabnya atau meminta pertanggungjawaban atas apapun yang telah dilakukan manusia maupun yang disembunyikan dalam hati. Para sahabat datang kepada Rasulullah SAW, kemudian berlutut dan berkata, "Wahai Rasulullah, kami telah dibebani dengan amal yang kami sanggupi, seperti sholat, puasa, istihad, dan sedekah. Namun, ayat ini telah diturunkan kepadamu, padahal kami tidak sanggup menanggungnya." Kemudian Rasulullah SAW menjawab, agar para sahabat tidak mengikuti sikap umat terdahulu yang membangkang. Beliau bersabda, "Katakanlah kami dengar dan kami taat," atau sami'na wa ata'na. Setelah para sahabat pasrah dan lisan mereka terbiasa mengucapkan kalimat tersebut, barulah Allah menurunkan ayat selanjutnya, yaitu ayat 285 sampai 286 sebagai keringanan. Kaitan dengan konsep kepemilikan secara teologis, asbabun nuzul mempertegas dua hal dalam konsep kepemilikan. Yang pertama ada kedaulatan mutlak Allah, yaitu penegasan bahwa Allah adalah pemilik asli atau al-malik atas seluruh alam semesta dan isinya, termasuk diri manusia. Selanjutnya ada tanggung jawab moral, karena harta dan segalanya adalah milik Allah, maka manusia hanya memegang amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban atas cara memperoleh dan menggunakannya, bahkan hingga ke niat terkecil dalam hati. Selanjutnya ada keringanan atau nas. Mayoritas ulama tafsir berpendapat bahwa bagian menghisap apa yang dalam hati pada ayat 284 ini kemudian dimansuh atau dihapus ketentuannya atau diberi keringanan oleh ayat 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Artinya, manusia tidak akan dihukum karena lintasan pikiran buruk yang tidak sengaja, namun tetap bertanggung jawab penuh atas tindakan nyata terkait harta dan kepemilikannya. Poin yang ketiga yaitu tafsir ayat ahkam. Menurut riwayat dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat ini turun ketika para sahabat merasa berat karena akan dihisab atas apa yang tersembunyi dalam hati. Selanjutnya, tafsir Al-Misbah oleh Quraisy Shihab pada Al-Baqarah ayat 284 ini menegaskan kemahakuasaan Allah atas segala isi langit dan bumi. Allah Maha mengetahui baik perbuatan lahiriah maupun yang disembunyikan dalam hati.
Selanjutnya, Tafsir Al-Tabari atau Jami Al-Bayan untuk Al-Baqarah ayat 284 menegaskan kekuasaan mutlak Allah atas langit dan bumi, serta hisab atau perhitungan, atas segala perbuatan, baik yang nampak maupun tersembunyi dalam hati. Baik, poin selanjutnya yaitu kaitan dengan konteks modern atau kontemporer. Yang pertama yaitu kepemilikan digital atau kekayaan intelektual. Dalam dunia modern, harta tidak lagi hanya berbentuk fisik, tanah ataupun emas, tapi juga bisa berbentuk digital, seperti aset, kripto, akun media sosial, ataupun software. Islam mengakui hak milik intelektual atau haki sebagai pemilik pribadi yang sah. Namun, karena hakikatnya tetap amanah, pemiliknya dilarang menggunakan karyanya untuk menyebarkan hoaks, maksiat, ataupun konten yang merusak moral masyarakat. Baik, selanjutnya isu lingkungan atau sustainability keberlanjutan. Krisis iklim seringkali disebabkan oleh keserakahan manusia yang merasa memiliki bumi sepenuhnya. Karena lillahi ma fis samawati wal ard, bumi milik Allah. Manusia modern dilarang melakukan eksploitasi alam berlebihan. Kita hanyalah penyewa. Merusak lingkungan berarti merusak barang titipan Allah yang menjadi hak generasi mendatang atau pemilik kolektif. Jadi, konsep kepemilikan dalam Islam di zaman sekarang menjadi rem terhadap gaya hidup konsumen ekstrim. Islam mengingatkan bahwa setinggi apapun saldo rekening atau sebanyak apapun aset digital kita, statusnya tetap titipan yang harus memberikan manfaat bagi orang lain. Baik, selanjutnya poin yang terakhir yaitu nasihat mengenai konsep kepemilikan dalam Islam bagi dosen dan staf kampus. Berfokus pada kesadaran bahwa jabatan ilmu, fasilitas negara, ataupun kampus adalah amanah, bukan hak milik pribadi yang bisa digunakan sesuka hati. Jabatan adalah amanah, bukan hak milik. Ingatlah bahwa posisi sebagai dosen atau staf kampus adalah titipan Allah. Gunakan amanah tersebut untuk melayani mahasiswa dan memajukan pendidikan, bukan untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya, integritas dalam waktu pekerjaan. Waktu kerja yang telah dibayar oleh kampus adalah bentuk kepemilikan yang harus dipertanggungjawabkan. Menggunakan jam kerja urusan pribadi tanpa uzur syar'i sama saja dengan mengambil hak yang bukan miliknya. Tanggung jawab sosial atau zakat ilmu. Sebagaimana harta harus didistribusikan, ilmu juga merupakan bentuk kekayaan yang harus dizakatkan dengan cara membimbing mahasiswa dengan tulus tanpa menyembunyikan informasi atau mempersulit urusan mereka. Yang terakhir yaitu menghindari gulul atau korupsi kecil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat keras melarang mengambil sesuatu yang bukan haknya dalam tugas negara ataupun publik. Sekecil apapun benda yang diambil dari kantor untuk rumah tanpa izin, hal itu tetap akan dihisab di akhirat. Jadikanlah lingkungan kampus sebagai ladang amal di mana kita merasa selalu diawasi oleh Allah atau muraqabah dalam mengelola setiap milik yang ada di tangan kita saat ini. Ayo bergabung di Universitas Islam Bogor atau UIB yang merupakan transformasi dari IUK Bogor. Adalah pilihan bagi Anda yang ingin mengajar pendidikan tinggi dengan landasan nilai-nilai Islam yang kuat namun tetap adaptif terhadap tantangan zaman. Pendidikan berbasis karakter. UIB berkomitmen mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga berprestasi dan berakhlak mulia dengan nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada berbagai pilihan program studi yang relevan. Tersedia berbagai fakultas unggulan yang mengintegrasikan ilmu agama dan modern. Yang pertama ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dalam fakultas tersebut ada program studi ekonomi syariah, manajemen bisnis syariah, dan perbankan syariah. Fakultas selanjutnya ada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Perguruan. Di dalamnya ada MPI, PGMI, dan BKI. Yang selanjutnya ada Fakultas Dakwah Keilmuan Islam. Di dalamnya ada manajemen dakwah dan KPI. Ada juga kebidanan. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're